kita menghadapi anak yang susah makan dengan cara hipnosisnya bagaimana. Sekali lagi, kalau misalkan konsep hipnosis berarti kan tadi ada memori bawah sadar yang mungkin terganggu gitu ya. Jadi bisa jadi gini, anak dipaksa, ini yang terjadi sering ya di klinik. Kemarin juga ada apa namanya pasien, dia nggak mau makan nasi sampai umur 7 tahun gitu ya. Makannya itu cuma Tenggo, terus ciki-ciki aja gitu. Dia nggak mau makan nasi gitu. Nah, pas dikaji ternyata dia punya traumatis. Dulunya dia dirawat bukan oleh ibunya tapi dirawat oleh pengasuhnya. Dan setiap kali mau makan itu dipaksa gitu ya. Belum lagi semakin trauma ketika dia dirawat. Dia pernah dirawat dan pas dirawat dipaksa juga oleh suster atau oleh orang sekitarnya untuk makan pakai nasi. Jadi dia trauma dengan nasi gitu ya. Nah, gimana caranya rubah dulu traumatisnya? Dia trauma sama nasi, apanya yang bikin dia trauma? Makanya di dalam hipnosis ada submodality gitu ya. Submodality itu apakah yang dilihat, didengar, dirasakan gitu ya. Dirasa di mulut juga rasanya seperti apa gitu ya, atau disentuhnya gitu. Nah, apa yang membuat dia terganggu tidak nyamannya gitu. Ternyata dia tidak nyamannya salah satunya pada saat dia melihat nasi saja udah nggak nyaman. Makanya yang harus dirubah adalah penampilan nasinya gitu. Kemarin dicoba tuh akhirnya dia yang disukain apa Tenggo gitu. Ya udah Tenggonya selain di hipnosis ya. Saya sarankan ke ibunya untuk dilakukan hipnosis sleep gitu ya. Pertama hipnosleep untuk membuat diri lebih tenang dan ketika makan apapun dia senang gitu ya. Yang kedua, kita rubah juga polanya gitu. Pola walkingnya kalau tadi secara sadarnya ada yang namanya hipnotik visual. Hipnotik visual itu kita tuh mengaktifkan bawah sadar jika ada trigger tertentu. Anda nih, otak manusia itu uniknya gini, ketika ada ancaman, dia akan langsung bereaksi gitu. Misalkan, dan kita tuh nggak lupa dengan ancaman itu, padahal ancaman itu udah berlalu dan sudah tidak mengancam sebenarnya. Contohnya kayak gimana? Contohnya ketika kita ditakut-takutin kecoa waktu kita kecil. Mungkin waktu kecil itu mengancam buat kita, tapi ketika udah gede, kecoa itu kan nggak mengancam. Tapi kita jadi takut sama kecoa itu, gitu. Itu yang disebut pengalaman induktif, gitu. Dan itu tersimpan tuh memori yang tidak nyamannya itu secara visual ke-trigger ke kita. Kapanpun melihat kecoa tuh langsung muncul seolah-olah kita jadi anak kecil lagi gitu. Dengan ketakutan yang sama ketika kita anak kecil gitu. Nah, gimana cara merubah itu? Ya satu yang harus dirubah ya visualnya dulu kita rubah gitu. Makanya Tenggo pakai nasi. Belum pernah ya teman-teman mungkin makan Tenggo pakai nasi gitu ya. Jadi atasnya Tenggo, tengahnya nasi gitu. Jadi sandwich Tenggo pakai nasi. Dimakan gitu kan. Setelah itu juga dia makin lama makin ngerasain enak nasinya dan mulai makan gitu. Mulai makan nasi. Tadinya nggak mau makan nasi sama sekali gitu. Tapi secara visual berubah, rasa juga berubah karena itu kan memorinya di masa lalu. Sebenarnya kalau kita selesaikan di saat ini, harusnya bisa selesai gitu. Sama kayak tadi yang takut ulet misalkan. Takut ulet kan itu sebenarnya masa lalu pas kita ditakutin sama ulet. Sebenarnya ulet nggak bikin kita takut harusnya kan gitu. Untuk saat ini yang sudah dewasa kan kayak gitu. Gitu. Ketika itu dirubah maknanya, ketika itu dirubah rasanya atau dirubah visualnya gitu ya. Itu pikiran sadar kita, bawah sadar kita mulai nerima tuh. Oh, ini yang namanya nasi ternyata nggak mengancam. Ternyata nasinya kelihatan enak gitu. Pas dicoba, oh ternyata enak gitu. Dan mulai lah mau gitu. Nah, jadi seperti itu. Kalau misalkan pertanyaannya, oh, anak susah makan gimana? Yang pertama bisa teman-teman lakukan adalah yang pertama lakukan hypnosleep. Hypnosleep itu hipnosis pada saat, ini nanti dibahas di parenting, ada sesinya khusus di hari keberapa nanti. Jadi teman-teman pada saat dia mau tidur gitu ya, itu disebut hipnogogik. Hipnogogik itu kondisi alfa. Teman-teman bisa memberikan sugesti di situ. Mulai sekarang, adek doyan makan apapun gitu ya. Makan yang terutama yang dia tadi nggak suka itu disebutkan gitu ya. Ada semakin nyaman makan itu dan ada semangat makannya gitu ya. Kalau misalkan dia susah makan, mulai sekarang ada jadi anak yang bersemangat makannya, misalkan seperti itu. Nah, dilakukan lagi pas kapan? Pas pada saat tidur. Pada saat itu disebut hypnosleep. Kondisinya itu REM. Pada saat dia matanya di atas seperti ini dan bergoyang-goyang gini, itu sedang bermimpi, itu waktu yang tepat untuk kita menghipnosis dia, masukkan sugesti dia supaya dia mau untuk makan dan dia senang untuk makan. Yang ketiga, pada saat dia bangun tidur, ibarat komputer lagi refresh.
gitu ya. Baru nyala program apa yang dibuka, dia akan itu yang dilakukan. Jadi mulai hari ini Ade akan makan dengan lahap, Ade akan makan dengan semangat. Ibu doakan sambil dipeluk pagi-pagi. Misalkan seperti itu. Dan itu dilakukan bukan cuma sekali. Tadi untuk merubah perilaku lama minimal 7 hari, gitu ya, bahkan 14 hari. Dan selama posisi itu jangan sampai kita mengganggu sugesti yang sedang berjalan. Misalkan orang tiba-tiba berubah, terus kita bilang tumben, biasanya nggak mau makan nasi, kok jadi semangat. Nah, itu dia akan terancam tuh harga dirinya. Yang tadinya mau senang jadi hilang lagi tuh, gitu ya. Jadi tetap harus dimotivasi untuk makan tanpa dihancurkan harga dirinya ketika dia sudah mulai mau makan. Oke, kurang